Assalamualaikum Pak Radit. Salam. Menurut saya ini Pak Radit, saya ingin bertanya-tanya terkait dengan keputusan-keputusan yang dengan ambil. Ini salah satu juga ingin tahu karena ini ada tugas sebagai guru penggerak angkatan 11, yaitu materinya terkait dengan paradigma dilema etika, di mana membuat sebuah keputusan yang mungkin agak susah terkadang. Jadi terkadang itu keputusan mungkin individu lawan masyarakat, terus kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan ada lagi itu adalah keadilan lawan belas kasihan, dan mungkin ada lagi keputusan jangka pendek lawan jangka panjang. Ini yang ada selama ini kita pelajari. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Mas. Tentunya kita sebagai lembaga publik selalu berhubungan dengan masyarakat umum, masyarakat banyak, terutama warga sekolah. Tentunya kita harus memutuskan suatu permasalahan benar-benar yang bermanfaat untuk masyarakat atau warga sekolah kita. Tadi Pak Tris mengatakan untuk pertanyaan yaitu masalah dilema etika. Untuk dilema etika ini tentunya gini Pak Tris. Hal ini permasalahan atau kasus yang berhubungan dengan kebenaran dan lawan kebenaran. Tentunya kita harus memilih yang paling benar, yang bermanfaat dan berisiko kecil. Yang kedua masalah rujukan moral. Untuk rujukan moral ini kasus-kasus atau permasalahan yang berhadapan dengan benar dan salah. Tentunya kita pasti memilih yang benar dan banyak manfaatnya dan tidak ada risikonya. Itu untuk permasalahan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Pak. Lalu dalam sebuah keputusan itu kan ada prinsip-prinsip, terus kemudian untuk mengambil keputusan itu di dalam teori kita yang pertama adalah berpikir yang berbasis hasil akhir, terus kemudian yang kedua berpikir yang berbasis peraturan, kemudian yang ketiga adalah berpikir yang berbasis rasa peduli. Nah, ini terkadang membuat dilema kepada seorang kepala sekolah itu terkadang sempat bingung juga Pak, karena pertimbangan-pertimbangan yang hampir balance, hampir sama. Nah, untuk itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, ya, atau sama yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Pak? Selama ini saya jalankan untuk pengambilan keputusan dilema etika karena kita dihadapkan permasalahan yang benar dan benar ini Pak Des. Ini kita harus bijak. Tentunya yang pertama adalah kita tidak bisa putuskan sendiri, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama warga sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, kalau di SD ini kan guru kelas. Yang kedua Bapak komite. Yang ketiga mungkin ini stakeholder atau masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk sekolah sebagai pendapat, untuk minta pendapat. Ini tentunya dalam menentukan sesuatu ini kita harus yang pertama aturan dulu. Kalau kita ini lihat aturan dulu, ini sesuai aturan. Kalau maunya aturannya begini, nah itulah yang pertama kita ambil untuk kebenarannya. Yang kedua kita kadang-kadang harus ini pertimbangan lagi Pak Jas, itu tidak harus langsung kita peraturan seperti ini, tidak. Ini kadang harus berpikir lagi bagaimana hasilnya. Nah, ini kalau hasilnya lebih baik, tentunya kita harus juga memutuskan yang lebih baik itu. Ini Pak Jas. Ya, terima kasih Pak Radit. Untuk selanjutnya mungkin hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Ini secara kalau misalnya efektifnya
tergantung kita Pak Dres, karena permasalahan itu terus berganti dan terus ada. Ya, supaya kita lebih cepat, ya lebih terselesaikan, kita harus cepat-cepat mengambil keputusan atau tindakan sehingga permasalahan tetap cepat selesai dan melibatkan semua warga sekolah, sehingga sekolah kita ini bisa melaksanakan hal-hal yang lebih baik dari kebutuhan tersebut. Baik, terima kasih. Di dalam kegiatan pengambilan keputusan itu tentu perlu berpikir. Terkadang yang namanya orang itu terkadang karena keputusan ini harus dilaksanakan sekarang, itu mungkin ada pemikiran-pemikiran yang mungkin ada kurang pertimbangan atau apa. Nah, dalam hal ini kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk secara khusus untuk penyelesaian ini tidak ada Pak. Ini kita harus melihat momen-momen yang lebih baik atau yang tercepat. Ini ada waktu yang lebih baik supaya permasalahan ini mudah diselesaikan. Terus dalam hal penyelesaian ini tentunya kita tidak sendiri di sekolah ini, harus melibatkan warga sekolah sebagai pertimbangan supaya keputusan ini tidak otoriter untuk saya, tapi semua warga sekolah. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terus kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu apa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya saya sebagai kepala sekolah tidak langsung saya putuskan sendiri, karena kita bekerja ini bersama di sini, kerjasama. Terutama kita harus minta pertimbangan para guru. Ya. Kalau kita pendapat atau pertimbangan bagaimana penyelesaiannya, ini yang kedua komite tentunya ini sebagai ini stakeholder sekolah ini supaya permasalahan ini bagaimana baiknya, kebermanfaatannya atau resikonya lebih kecil harus kita pertimbangkan juga, baru kita bisa memutuskan yang benar dan bermanfaat untuk sekolah kita. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari semua hal yang telah disampaikan tadi, untuk pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Ini Pak, untuk pengalaman selama ini, kadang-kadang kita harus mempertimbangkan keputusan yang telah kita ambil. Ini harus kita pertimbangkan hal-hal yang lain, termasuk minoritas atau mayoritas. Nah, ini perlu pertimbangan, dan keputusan itu harus tegas, berani untuk kepentingan sekolah. Terus pertimbangan yang lain ini tentunya kebermanfaatan untuk sekolah dan warga sekolah termasuk mayoritas, karena keputusan ini kalau ini bermanfaat untuk minoritas tentunya kurang bermanfaat untuk warga sekolah kita ini yang tentunya banyak ini dari elemen-elemen masyarakat ini. Terus yang kita rasakan juga gini, setelah kita mengambil keputusan dilema yang kita ambil tadi, kita merasa puas, senang, semua dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mendukung kegiatan sekolah. Itu materi yang mungkin saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, sangat luar biasa. Terima kasih ilmunya. Semoga Bapak selalu sehat dan bisa mengemban tugas dengan bijak sehingga bisa membawa SDN Palumbon ini lebih maju dan lebih berprestasi lagi. Terima kasih Bapak. Mohon doanya semoga saya sukses nanti untuk pendidikan guru penggerak program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibunda? Alhamdulillah sehat ya.
Alhamdulillah. Ya. Saya dari SDN Palembon, calon guru penggerak angkatan 11 kembali. Ini mau matur pada panjenengan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi terkait dengan keputusan dilema etika. Nah ini kan di dalam keputusan itu terkadang kan kewuh seperti itu, Bu. Jadi di dalam paradigma dilema etika itu dimana membuat keputusan itu mungkin agak susah ya, mungkin individu lawan masyarakat, terus kemudian kebenaran lawan kesetiaan, terus mungkin keadilan lawan belas kasihan, dan yang mungkin terakhir adalah keputusan yang jangka pendek lawan jangka panjang. Nah ini ada beberapa prinsip yang mengatakan keputusan itu diambil karena mungkin yang pertama adalah berpikir yang berbasis hasil akhir, terus kemudian berpikir yang berbasis peraturan, dan yang terakhir adalah berpikir yang berbasis rasa peduli. Nah ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan keputusan dilema etika ini di sekolah Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa? Kami akan menunda masalah kasus sekolah atau kasus pendidikan. Ya. Setelah itu, setelah kasus anak bersalah itu ini kan sama dan nanti saya akan menindak lagi, baru akan seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ini, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana keputusan Ibu ini yang seperti ini? Karena kan kadang-kadang kita kan nggak sendiri. Iya. Kita pertama langkah saya akan mencari mengumpulkan informasi. Iya. Mungkin dari mana? Iya. Setelah itu saya menemukan yang mana yang benar, mana yang kedua sama benar. Sama-sama benarnya. Saya akan menggunakan skala prioritas. Skala prioritas. Terima kasih, Bunda. Pertanyaan berikutnya, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu biasa lakukan selama ini untuk langkah-langkah? Mungkin langkah-langkah yang pertama tadi sudah disampaikan juga, skala prioritas, bagaimana permasalahannya, mungkin mengumpulkan dari beberapa stakeholder yang ada, akan menanyakan bagaimana sih masalah-masalah ini untuk langkah-langkahnya. Ya. Ya. Saya akan menanyakan untuk mengumpulkan keputusan. Ya. Setelah itu saya akan menimbang-nimbang. Masalah ini saya harus bisa menentukan karena KPI itu sama, bukan ya cuma satu ini. Maka saya akan tapi bukan berarti tanpa pikiran yang apa yang sulit. Saya akan memikirkan ini kepentingan pribadi atau kepentingan bersama, ya saya akan mengutamakan kepentingan pribadi. Terima kasih, Bunda. Mungkin ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal apa saja kasus yang pernah Ibu alami yang dilema etika ini?
kasus apa saja kira-kira yang sudah selama ini panjenengan putuskan? Contohnya kemarin tapi ternyata sekarang itu kan sudah tidak seperti zaman saya lagi. Iya, iya. Anak-anak itu kemarin itu ada yang kan anak ini menggoda itu ini saya tuh berarti ini sudah lebih serius. Akhirnya kedua orang tua dari anak yang dikorban tadi dan yang melakukan tadi saya panggil sama guru kelas. Terus nanti saya akan minta pada orang tua masing-masing untuk saling mempersiapkan itu. Terus terang juga saya juga agama aku takut tiba jangan melakukan lagi saya kan juga khawatir walaupun dari SD kan ini bisa mengarah ke kriminal. Iya, betul. Terima kasih. Mungkin dalam hal dilema etika ini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Langsung di tempat atau seperti apa prosesnya? Jadi di sebuah taman, kedaulatan itu punya kebiasaan setiap Ya. Itu ada seandainya menemukan ada temuan yang krusial yang dibutuhkan, maka saya saat itu juga saya langkah. Jadi tidak manusia atau ada tidak bisa dua gitu. Ya memang kalau ada masalah ya harus diselesaikan. Berarti yang menyelesaikan masalah itu cepat gitu. Iya betul sekali. Tidak usah menunggu jadwal atau waktu, karena memang terkadang sebuah kasus itu membutuhkan kebijakan yang tepat, cepat dan akurat seperti itu. Terima kasih. Mungkin adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin dari teman-teman guru atau dari stakeholder atau dari komite atau dari wali murid yang mungkin membantu Ibu untuk menyelesaikan sebuah keputusan. Yang kita itu merendahkan yang muda ya kan yang tua yang senior itu biasanya banyak orang. Kita akan bicara dengan yang senior. Nanti setelah senior saya tampung masukannya, nanti saya akan memanggil yang junior, nanti akan saya pastikan. Dan mereka itu sangat sangat bergerak dan bisa bagi bukan urusan meninggalkan saya. Semua akan saya tampung, nanti akan saya pilih mana sih yang paling pas dan paling tepat. Ya. Pertanyaan terakhir, ini dari semua hal yang telah disampaikan, ya. Kalau memang permasalahan itu kadang-kadang juga saya bisa meminta bantuan dari komite, karena komite itu ternyata sangat inovatif dan ini dengan karena yang lebih tahu tentang keadaan siswa yang di rumah itu kan. Saya akan selalu bertanya. Jadi ada meeting, bahkan setiap pertemuan itu setiap 1 bulan sekali kita mengadakan pertemuan. Mungkin ada masalah-masalah kita kasih kita bisa menyelesaikan. Jadi kalau bisa ada kelihatan kita ada ada tiap bulan itu ada untuk besok kan ada kegiatan. Nanti
kita panggil apa yang ada di Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, untuk pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi ketika Ibu memutuskan keputusan dilema etika, itu kira-kira ada pengalaman apa? Mungkin pengalaman menyesalkah, pengalaman membanggakan, atau seperti apa dalam keputusan yang sudah panjenengan putuskan itu? Pengalaman-pengalaman apa yang panjenengan raih selama ini? Saya kadang-kadang begini. Jadi kalau habis menentukan memutuskan keputusan satu tepat tidak ya? Iya. Jangan-jangan itu akan merugikan anak itu di depan hari ini. Dan akan saya pikirkan. Seandainya anak nanti ada sanksi itu nanti bisa membantu anak tidak ya, itu akan jadi kita memang dijadikan banyak problem, banyak permasalahan. Iya, betul. Dan semakin banyak permasalahan, kita semakin biasa dengan menentukan atau memutuskan masalah. Iya. Ya. Terima kasih Bunda ilmunya kepada kami selaku guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu dalam memimpin di SDN Sumberwangi ini semakin bijak dalam mengambil keputusan, semakin tepat dan akurat dalam mengambil keputusan, dan mudah-mudahan Ibu saya doakan selalu sehat, bisa membawa SDN Sumberwangi ini semakin maju, semakin pesat, dan semakin berprestasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.